Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Syukur alhamdulillah pada pagi atau subuh ini Allah Subhanahu wa taala masih tetap memberikan kita nikmat-nikmatnya, terutama nikmat iman yang tetap istiqomah kita untuk menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan. Mudah-mudahan perintah Allah ini kita laksanakan berdasarkan dari kepatuhan, kesadaran bahwa kita adalah makhluk yang lemah. Kita menginginkan kekuatan di luar diri kita, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang istiqomah, yang hidayahnya akan terus hadir di dalam pikiran dan hati kita. InsyaAllah kelak di akhirat kita akan dikumpulkan oleh Allah beserta orang-orang yang saleh dan salihah, surga Jannatun Naim, jaminan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syafaat dari baginda Nabi sangat kita harapkan di yaumil akhir. Baik bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hidup terkadang ada kecemasan, ada kebahagiaan, ada ketenangan, dan dalam hidup itu pula terkadang pikiran kita tidak tenang, kacau. Nah, inilah sifat manusia. Ketika diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala nikmat, begitu bangganya kita. Namun pada kesempatan yang lain, ketika Allah berikan ujian, kebanyakan kita mengeluh. Nah, oleh karena itu pada kesempatan ba'da subuh ini saya akan sampaikan pesan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an yang memberikan wejangan ketika ada murid-murid beliau bertanya kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Dalam sebuah kesempatan, satu majelis menjadi kebiasaan halaqah
yang diadakan oleh para sahabat-sahabat Nabi terdahulu. Selesai sholat, mereka menginginkan kebaikan dari baginda Nabi, dari sahabat-sahabat Nabi, nasihat demi nasihat untuk melaksanakan perintah-perintah Allah dan tidak keliru dalam menjalankan ajaran-ajaran Islam. Kemudian ada murid-murid beliau bertanya kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Hai sahabat Nabi, ada sesuatu hal yang ingin kami tanyakan kepadamu. Belakangan ini kami merasa bahwa ada sesuatu hal yang seolah-olah hilang dari dalam hati kami. Seolah-olah keberkahan, ketenangan, dan kebahagiaan itu sirna sekalipun kami telah melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati kami tidak tenang, pikiran kami kacau. Kira-kira menurutmu apa yang mesti harus kami lakukan sehingga hati kami menjadi tenang, pikiran kami tidak lagi kacau, dan ibadah yang kami laksanakan kami merasa ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala." Kemudian kata Abdullah bin Mas'ud karena mendengar pertanyaan dari murid-muridnya, "Apabila itu yang menjadi persoalan di dalam kehidupan kalian semua, setidak-tidaknya menurut saya," kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "ada 3 tempat yang mesti engkau harus datangi agar hatimu dan pikiranmu mendapat ketenangan dan tidak ada kekacauan." Apa dia? Yang pertama, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ketika hatimu tidak tenang, pikiranmu kacau, maka datangilah tempat-tempat majelis ilmu yang di dalamnya berbicara tentang persoalan ilmu-ilmu agama atau ilmu-ilmu ketuhanan. Ketika engkau laksanakan ini, niscaya hatimu akan memperoleh ketenangan. Nah, jadi yang pertama ini Bapak dan Ibu, ternyata kata Abdullah bin Mas'ud, untuk mendapatkan ketenangan itu ilmu yang mesti harus diperbanyak, yang mesti harus dicari, terutama ilmu ketauhidan. Karena dengan ilmu tauhid ini, insya Allah hati itu akan menjadi tenang, bahagia pasti akan kita rasakan. Kenapa? Karena kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala itu mesti kita harapkan di dalam kehidupan kita. Nah, di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa ta'ala tegaskan, Suratul Mujadilah atau surah Al-Mujadalah, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajatnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Nah, di sini ditegaskan bahwa antara iman dan ilmu ini ada kaitannya, erat hubungannya. Ilmu saja tanpa adanya iman, maka hidup kita akan sombong, seolah-olah kitalah yang memiliki ilmu yang paling banyak. Nah, iblis laknatullah alaih ilmunya tinggi, namun nilai-nilai keimanan dia kepada Allah itu sangat-sangat rendah. Makanya pertama, Allah akan mengangkat derajatnya orang-orang beriman. Iman tidak lain dan tidak bukan adalah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam sejarah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dakwah di kota Makkah ini lama. Kenapa? Karena berbicara tauhid.
keyakinan terlebih dahulu yang ditanamkan di dalam hati, maka tak banyak sahabat-sahabat Nabi, orang-orang yang ingin memasuki ajaran tauhid yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ketenangan di dalam hati engkau perkaya dengan ilmu. Tanpa adanya ilmu maka akan berbahaya hidupmu. Buktinya ketika kita sholat tanpa adanya ilmu dalam pelaksanaan ibadah sholat, maka akan rusak. Tahu kita rukun sholat 13, namun prakteknya terkadang ada satu rukun dalam sholat, yaitu tumakninah, namun terkadang kita tidak laksanakan. Ketika tumakninah dalam hal pelaksanaan ibadah salat itu kita tidak laksanakan, ya secara otomatis akan membatalkan dari ibadah salat tersebut. Kenapa? Tumakninah. Kan ada di YouTube itu salat tarawih 20 rakaat. Berapa menit, Pak? 15 menit. Ada yang menyebutkan 7 menit ya. 7 menit. Sholat tarawih 20 rakaat ditambah dengan witir 3 rakaat. Tumakninah tidak ada di situ. Padahal kita komunikasi dengan Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Kita komunikasi dengan Sang Maha Pencipta alam. Di saat itu kita ingin dialog kepada Allah. Bagaimana kita dialog dengan Allah kalau kita cepat mengungkapkannya? Kan tidak elok. Kita komunikasi saja dengan RT, dengan RW, ada akhlak, ada adab di situ. Nah, kalau tidak kita perkaya dengan ilmu, maka di sini akan berbahaya dalam peribadatan, sehingga tidak mendapatkan apa-apa ibadah yang kita laksanakan itu. Kenapa? Karena tidak ada ilmunya. Maka di samping ilmu, iman ini sangat penting dalam kehidupan kita. Iman, perkuat, pertebal keyakinan kita kepada Allah. Kalau sudah kuat keyakinan kita kepada Allah, maka derajat dari Allah sendiri akan berikan kepada makhluknya. Derajat itu luar biasa. Satu derajat itu, ada ulama-ulama menyebutkan seolah-olah perjalanan 500 tahun. Satu derajat perbandingannya. Berarti Allah Ta'ala tidak main-main dalam hal ini. Ketika iman kita kuat, yakinlah kebahagiaan itu akan kita rasakan. Ketika kita kaya terhadap ilmu, derajat di sisi Allah akan ditinggikannya. Ketenangan pasti kita akan dapatkan. Kekacauan pikiran tidak akan ada lagi dalam pikiran dan dalam pelaksanaan kehidupan kita. Kenapa? Karena sekali lagi Allah telah naikkan derajat kita melalui iman dan melalui ilmu pengetahuan. Nah, ini yang pertama, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Berapa banyak sekarang ini di media sosial berita-berita hoak, berita-berita yang menyesatkan alam pikiran kita, berita-berita yang akhirnya kita akan membalas dengan kata-kata yang tidak baik. Nah, kalau orang yang beriman, maka ini semua akan diteliti kembali. Orang-orang yang beriman kepada Allah tidak gampang terprovokasi. Orang-orang beriman kepada Allah pasti dia tabayun terlebih dahulu. Orang-orang yang beriman kepada Allah, dia tidak akan pernah merasa dirinya lah yang paling hebat. Dan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala merasa dirinya lah yang paling hina. Kenapa?
karena dia merasa setiap hari dia telah melakukan maksiat. Dan orang-orang yang seperti ini dia akan tetap menginginkan kebaikan dan dia akan introspeksi diri. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang pertama. Kuatkan iman kita saat sekarang ini. Karena kedepannya kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Ilmu demikian juga. Boleh kita nonton di YouTube, ambil referensi di YouTube, di ceramah-ceramah dan sebagainya. Namun mesti harus kita kaji ulang kembali. Kita pertanyakan kepada guru-guru yang mumpuni, guru-guru yang sakti-sakti yang ada di wilayah kita. Kita diskusikan ini bagaimana, ini bagaimana. Kalau tidak, ini akan membahayakan karena banyak ajaran-ajaran yang sesat. Banyak ajaran-ajaran yang sesat ketika kita melihat di YouTube itu, Syiah dan sebagainya, yang akan menggerogoti akidah-akidah kita. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, apabila hatimu gundah gulana, tidak tenang pikiranmu, kacau pikiranmu, maka datangilah tempat-tempat majelis Al-Quran yang di dalamnya ada yang membaca, ada yang mendengar. Yang membaca ketika salah diperbaiki. Nah, inilah yang kedua, Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika hatimu juga masih tidak ada ketenangan, kekacauan dalam pikiranmu, datang ke majelis Al-Quran. Karena dengan Al-Quran kita baca, insya Allah ketenangan di dalam hati kita pasti kita akan rasakan. Kenapa? Karena kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan orang-orang kafir saja, Abu Jahal dan Abu Lahab saja, 1 minggu dia tidak mendengar suara Rasulullah membaca Al-Quranul Karim, ada di situ kerinduan yang teramat dahsyat. Dalam sejarah dikisahkan bahwa pertemuan antara Abu Lahab dan Abu Jahal. Wahai Abu Lahab, nampaknya Muhammad ini memiliki sihir yang luar biasa. Ada lantunan yang dibacakannya, ada syair-syair yang dibacakannya, sehingga terhipnotislah orang-orang yang mendengarkan bacaan dia itu. Kemudian solusinya apa? Solusinya kita umumkan kepada masyarakat kita yang ada di Makkah ini, orang-orang Quraisy dan sekitarnya, jangan kita dengarkan bacaan-bacaan yang dilantunkan oleh Muhammad. Seantero kota Makkah sudah diumumkan, dimaklumatkan. 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari masih sanggup, 5 hari masih sanggup. Ternyata sampai 1 minggu sudah mulai ada sesuatu yang hilang dari pikiran, perasaan yang dialami oleh Abu Lahab dan Abu Jahal. Abu Lahab dan Abu Jahal. Akhirnya apa? Mereka mengendap-endap, satu dari arah timur, satu dari arah barat, ketemu di tengah. Kamu Lahab, iya. Kamu Jahal, apa yang kamu lakukan? Kamu apa lakukan? Akhirnya mereka mengakui bahwa bacaan lantunan yang dibawakan oleh Rasulullah SAW itu memang luar biasa. Apa luar biasanya? Ada ketenangan, ada magnet yang luar biasa. Orang kafir saja ketika dibacakan Al-Quran ada ketenangan dia. Lah, andai kata ada orang Islam ketika dibacakan ayat Al-Quranul Karim, panas badannya, telinganya panas, berarti dia ada kerasukan jin. Ada kerasukan jin ketika dibacakan Al-Quranul Karim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ketika dibacakan ayat-ayat Allah ini, hatinya tidak merasa tenang, pikirannya, badannya gemetar, telinganya panas, maka di saat itu mungkin ada jin yang mendampinginya, jin kafir yang mendampinginya, atau sesuatu hal yang membuat dirinya tidak nyaman. Bacakan ayat kursi 3 kali, tak mempan 3 kali, 5 kali, tak mempan 5 kali, 7 kali, tak mempan 7 kali, ambil kursi, hampukkan ke badan. Orang yang seperti ini ketika diperdengarkan Al-Quranul Karim, sakit telinganya, sekali lagi mungkin ada sesuatu hal yang tak baik di tubuhnya. Orang kafir saja, sekali lagi, begitu tak mendengar Al-Quran, ada sesuatu yang hilang dari dalam hatinya. Abu Jahal dan Abu Lahab merasakan ini hanya perwakilan. Bagaimana dengan orang-orang yang lainnya, orang-orang kafir lainnya? Pasti dia akan mendengar, tapi ngintip-ngintip. Kenapa? Takut. Jangan-jangan nanti ketahuan oleh komandan, oleh kepala sukunya. Apalagi di bulan Ramadan ini, ayo sama-sama kita manfaatkan lisan kita, mata kita, tangan kita, telinga kita. Tangan untuk membuka Al-Quran, lisan untuk membacanya, mata untuk melihatnya, telinga untuk mendengar lantunan ayat-ayat Al-Quran. Karena kemuliaan di dalamnya itu ada, mulianya luar biasa. Kenapa? Karena Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril alaihi salam. Ayo Bapak dan Ibu, mau bahagia baca Quran, mau tentram hatinya baca Quran, mau senang kehidupannya baca Al-Quranul Karim. Baca Al-Quran, insya Allah tenang kita, insya Allah bahagia hidup kita. Seorang suami membaca Al-Quran, seorang istri membaca Al-Quran, anak-anaknya pun membaca Al-Quranul Karim, maka rumah itu akan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Allah di dalam surah Isra? Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara. Dan kami turunkan Al-Quran sebagai obat. Ketika Quran diturunkan, obat. Obat apa? Obat kesusahan. Susah hati kita, bacalah Quran, insya Allah tenang kita. Lantunan ayat-ayat Al-Quran, kalamullah, bukan kalam Rasulullah, bukan kalam umat, bukan kalam manusia, tidak, bukan kalam malaikat, tidak, tapi kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai orang-orang Yahudi sendiri meyakini Al-Quran bukan kalam Muhammad, tapi Al-Quran adalah kalam yang tak nampak. Mereka yakini, sampai-sampai keyakinan mereka kuat bahwa Al-Quran memiliki magic yang luar biasa. Ketika kita membaca buku yang dikarang, yang ditulis pribadinya almarhum B.J. Habibie, ketika ada pertanyaan dari dirinya kepada teman-temannya orang Yahudi, apa yang menyebabkan dirimu pandai, luar biasa, cerdas? Apa kata orang Yahudi? Kami dapatkan ini semua dari ajaran Islam. Apa dia? Al-Quran.
Kok bisa seperti itu? Iya, karena kami yakin Al-Quran bukan kalam Muhammad, tapi kalam kekuatan di luar diri manusia. Yang disebut dengan orang Islam adalah Allah. Cerdas kami, makanya di malam hari kami bangun jam 1, jam 2 membaca Quran sampai jam 5. Ya namanya orang Yahudi, orang kafir, tak ada pakai baca doa, tidak ada pakai wudu, tapi mereka yakini Al-Quran itu kekuatannya luar biasa. Ketika dibacakan kepada diri, mereka tidak meyakini Muhammad saja utusan Allah. Kenapa? Karena bukan dari kalangan mereka. Coba kalau dari kalangan Yahudi, mungkin mereka akan meyakininya bahwa itu adalah Nabi akhir zaman. Tapi persoalan Al-Quran mereka tidak main-main, dan mereka baca ini 2 jam, 3 jam, 4 jam sanggup. Kalau kita membaca Quran, jangankan 1 jam, 5 menit saja, 5 ayat saja itu sudah mulai mengantuk. Ayat pertama kita baca, ayat kedua kita baca, ayat ketiga kita baca, ayat keempat kita baca, mulai ayat kelima menguap. Nguap. Kenapa nguap? Ketika orang Islam membaca Quran, karena di saat itu syaitan tidak rela, tidak ridho kalau umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini dapat pahala. Tidak ridho dia. Nah, orang-orang Yahudi membaca, dan inilah yang dipraktekkan dalam puasa dengan kata-kata dari tulisan B.J. Habibie itu sendiri almarhum. Begitu dia praktekkan membaca Al-Quran, maka kelang setengah tahun semester berikutnya dia menjadi juara 1. Dia buktikan sendiri ternyata Al-Quran adalah mukjizat yang luar biasa, karena dia mengalami. Kalau kita kan tidak mengalami, orang lain yang menceritakan, kita yang mendengar. Lah kalaulah dia sendiri yang menceritakan, dia yang mengalaminya, maka nikmat terbesar dia menceritakan itu, antusiasnya. Dalam sejarah B.J. Habibie setiap hari membaca Quran dia 10 juz, padahal waktunya padat. Di mana? Ada di senggang-senggang waktu. Selah-selah waktu itu dimanfaatkannya untuk membaca Al-Quranul Karim. Kehidupannya tenang, bahagia. Kenapa? Karena dia yakin dengan seyakin-yakinnya, hakul yakin, Al-Quran memberikan efek positif bagi dirinya, bagi pikirannya, bagi hatinya. Setiap langkah dalam kehidupannya Al-Quranul Karim. Ucapan-ucapannya tidak pernah nyeleneh. Ucapan-ucapannya selalu yang mengandung makna dalam hidup. Jadi inilah yang kedua, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, kalau hatimu tidak tenang, pikiranmu kacau, gundah gulana, bacalah Al-Qur'anul Karim. Ramadan memberikan garansi kepada kita, bagi orang-orang yang membaca Al-Qur'an, maka Allah berikan nilai pahala yang sangat besar sekali. Nah, kepada kita bersama saya mengajak, saya mengingatkan, ayo, waktu kita tidak lama. Tanpa terasa kita sudah berapa hari Pak? 10 ya? 10 hari tanpa terasa. Nah, minggu depan itu sudah 20. Akhirnya kita sudah masuk nanti di bulan Syawal. Tidak lama. Maka manfaatkan dengan sebaik-baiknya dalam kehidupan kita ini. Bacalah Al-Quran selagi mata kita masih bisa melihat, selagi lisan kita gampang untuk membacanya, selagi telinga kita bisa untuk mendengar, selagi kaki ini bisa kita langkahkan. Ayo, kebaikan demi kebaikan kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ini yang kedua. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, apabila hatimu gundah gulana, pikiranmu kacau dan tidak mendapatkan ketenangan, maka datanglah tempat-tempat sujud. Artinya apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala mesti harus kita laksanakan.
kepatuhan kita kepada Allah, merendahlah diri kita kepada Allah, insya Allah Allah akan berikan kebaikan demi kebaikan kepada kita. Pasti itu. Semakin merendah kita di hadapan Allah, semakin menghinakan diri kita di hadapan Allah, di saat itu Allah akan mengangkat derajat kita. Kita sudah berjanji ketika kita dalam pelaksanaan sholat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Apa dia? Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku untuk siapa? Untuk Allah, Tuhan seluruh sekalian alam. Berarti di saat itu kita mengungkapkan, ya Allah, sesungguhnya sholat yang aku laksanakan karenamu, bukan karena sesuatu. Ya Allah, sholat yang aku lakukan ini karena ada kepatuhanku. Ya Allah, aku laksanakan sholat ini karena kesadaranku. Sadar aku bahwa manusia yang lemah, sadar bahwa di akhirat kelak akan dihisab olehmu ya Allah, sadar bahwa yang kita laksanakan ini akan menuai hasilnya, baik yang buruk ataupun yang baik. Ini sholat. Ibadahku ya Allah, ibadah yang mahdoh atau ibadah yang ghairu mahdoh, laksanakan. Wa mahyaya, hidupku ya Allah, kita janji. Hidupku untuk siapa? Karena hidup kita tidak lama di dunia ini. Tidak lama hidup di dunia. 60-70 tahun. Apa yang kita sombongkan dalam hidup ini? Tidak ada. Kekayaan ketika kita mati habis. Ya kalau yang beriman anak keturunan kita, kalau tidak bertengkar mereka memperebutkan harta warisan. Nah, mari sama-sama kita laksanakan kedekatan diri kita kepada Allah Ta'ala. Karena dengan ini semualah insyaallah akhir kalam kita husnul khatimah ada. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya yang saya sampaikan pada kesempatan subuh ini. Mudah-mudahan kepada kita bersama ketenangan di dalam hati, dalam pikiran kita, kesabaran terhadap ujian yang Allah berikan kepada kita, apalagi saat sekarang ini. Mari jangan terprovokasi dengan hal-hal yang akan merugikan kita, apalagi di YouTube baru-baru ini, di media sosial baru-baru ini, ya, demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia ketika berada di Jakarta, dinodai. Yang menodai bukan orang Islam, yang menodai itu adalah orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Akhirnya suasana isu demonstrasi hilang, yang muncul adalah penganiayaan. Ini salah satu isu yang dikemboskan oleh orang-orang yang akan menghancurkan Islam. Jangan terprovokasi dengan itu semua. Kita awali dalam kehidupan kita. Tujuan kita apa dalam hidup ini? Tidak lain dan tidak bukan ada ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi untuk mencapai ridhonya Allah sudah barang tentu ada ujian di situ. Adik-adik kita, anak-anak kita, mahasiswa yang ada di Jakarta dan di daerah lainnya, sampai-sampai mereka akhirnya membubarkan diri walaupun tidak semuanya. Kenapa? Karena ada isu media-media yang memelintirkan. Kenapa? Adi Armando saja yang menjadi sorotan. Dan kenapa tidak isu-isu yang berkisar tentang ekonomi, keterpurukan ekonomi, minyak goreng yang tetap mahal, itu tidak dimunculkan, itu tidak diturunkan harganya, malah penganiayaan. Nah, menurut hemat saya, ayo sekali lagi berhati-hati kita dalam menyikapi persoalan ini. Orang-orang beriman ya yakin bahwa
isu itu tidak akan mempan, dan isu itu hanya isapan jempol saja. Fokuslah kita untuk mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Cerdas dalam menyikapi persoalan tidak terlepas ketika kita selalu membaca Al-Quran. Cerdas dalam menyikapi persoalan ini ketika kita paham terhadap sejarah. 14 abad yang lalu Rasulullah sudah sampaikan akan terjadi fitnah, dunia akan terjadi. Tapi yakinlah, begitu Islam tertindas di seluruh dunia, Allah akan angkat terjadi. Siapa yang mengangkat? Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah, kalau kita tidak mau untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, tidak akan mungkin hidayah itu akan datang kepada kita. Ayo kita kejar hidayah Allah. Al-Quran kita baca, ketawaduan kita munculkan, kesabaran harus mesti kita jalankan dalam hidup, maka insya Allah Allah akan berikan kemudahan demi kemudahan dalam hidup kita. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.